Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur dan karakteristik pada bakteri. Sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Adia Ramaningsih dengan NIM K452100001. Yang kedua ada Ananda Yugalu Pramesti Rajati dengan K4521006. Saya sendiri, Kontes Edar Buana dengan NIM K4521018. Yang keempat ada Depi Aprilia Iftanti dengan NIM K4521024. Yang kelima ada Kaliza Ayu Prabawati dengan NIM K4521049. Yang keenam ada Kariza Surya Kirana dengan NIM K4521050. Yang ketujuh ada Kesha Nona Wening Tias dengan NIM K4521051. Yang kedelapan ada Manan Azizah dengan NIM K4521055. Yang kesembilan Cynthia Desi Rahmawati dengan NIM K4521083. Yang terakhir ada Zulfia Khairunisa dengan NIM K4521092. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bakteri. Bakteri merupakan salah satu makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom Monera. Bakteri mempunyai istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu bakterium yang artinya jamak, bakteria yang artinya hewan kecil. Bakteri mempunyai ciri umum. Yang pertama, memiliki satu sel atau uniseluler. Yang kedua, tidak mempunyai membran inti sel atau prokariotik. Yang ketiga, mempunyai dinding sel bakteri tapi tidak memiliki klorofil. Yang keempat, ukurannya sangat kecil atau mikroskopik sehingga bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya. Dikutip dari Boleng pada tahun 2015. Perkenalkan, saya Manar Aziza, NIM K4521055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur bakteri. Yang pertama ada lapisan lendir atau kapsul. Nah, sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida yang biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Kapsul dan lapisan lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembapan sel, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglycan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel agar tidak mudah rusak di daerah yang mana untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Nah, ketebalan dinding sel sendiri berkisar antara 10 sampai 35 nanometer. Yang ketiga ada membran plasma. Membran plasma biasanya juga disebut dengan membran sel. Nah, membran plasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Membran plasma mempunyai sifat semipermeabel dan fungsinya untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Kemudian yang keempat ada pili. Pili ini merupakan suatu rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Pili mirip dengan flagela, namun bentuknya lebih kecil, lebih pendek, dan bentuknya kaku. Fungsi dari pili adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan menyalurkan materi genetik pada konjugasi. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Saya Karya Surya Kirana, NIM K4521050, akan melanjutkan presentasi dari mami. Struktur bakteri yang kelima ada flagella. Flagella merupakan bulu cambuk yang terdapat di dinding sel, terdiri atas senyawa protein dan fungsinya sebagai alat pergerakan. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, vibrio, dan spiral. Struktur bakteri yang keenam ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang tidak berwarna, susun dari bahan organik atau protein, karbohidrat, lemak, air, enzim, ribosom, garam mineral, dan asam nukleik. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Struktur yang ketujuh ada klorosom.
Klorosom berfungsi untuk mengadakan fotosintesis yang hanya mampu dilakukan di bakteri fotosintesis. Struktur yang ke-8 ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang fungsinya sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom terdapat baik pada sel prokariotik maupun sel eukariotik yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom disusun oleh 2 subunit. Setiap subunit mengandung protein dan sebuah tipe dari RNA disebut ribosomal RNA atau rRNA. Next. Struktur yang ke-9 ada mesosom. Mesosom merupakan organel sel yang memiliki pentolan di membran plasma terhadap sitoplasma. Mesosom mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan energi, yang kedua membentuk sel dinding baru saat pembelahan sel, dan yang ketiga menerima DNA saat konjugasi. Struktur yang ke-10 yaitu nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Struktur yang ke-11 ada plasmid. Plasmid berfungsi untuk merekayasa genetik kita sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Dan struktur yang ke-12 yaitu yang terakhir ada DNA. Fungsi DNA yaitu materi genetik 1. Materi genetik yang sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri atau DNA kromosom. Yang kedua menentukan sifat fertilitas pratogen serta pertahanan terhadap suatu antibiotik atau DNA non-kromosom. Saya Devi Aprilia Yuftanti, NIM K45211024. Saya akan melanjutkan materi tentang struktur dari bakteri. Yang selanjutnya adalah granula atau vakuola gas. Vakuola gas hanya terdapat pada bakteri-bakteri fotosintetik yang hidup di air. Vakuola gas memungkinkan adanya bakteri mengapung di permukaan air, sehingga mendapatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Granula atau vakuola gas berfungsi untuk tempat simpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi. Kemudian, yang terakhir ada pili atau fimbria. Fimbria adalah tabung protein yang menonjol dari membran pada banyak spesies dari Proteobacteria. Fimbria umumnya pendek dan jumlahnya banyak, dan berada di semua permukaan sel bakteri. Sedangkan bentuk pili mirip dengan fimbria, namun jumlahnya tidak banyak. Pili berperan dalam konjugasi bakteri. Fimbria hanya ditemukan pada bakteri gram negatif, di mana bakteri tersebut mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya. Fungsi dari pilus dan fimbria adalah yang pertama, mendukung bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya. Dan yang kedua adalah menempelkan diri dengan sel bakteri lain. Dengan demikian, bisa berlangsungnya transfer DNA di saat terjadinya konjugasi. Adapun pilus untuk konjugasi disebut dengan pilus seks. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bakteri yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ananda Yugol Pramestira Jati dengan NIM K45211006 akan menjelaskan tentang karakteristik bakteri. Jadi, bakteri ini dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan jumlah dan letak flagela, yang ketiga berdasarkan kebutuhan oksigen, yang keempat itu berdasarkan dinding sel, dan yang kelima berdasarkan cara mendapatkan makanan. Karakteristik yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Jadi, bentuk yang pertama itu adalah bentuk kokus atau bulat. Bakteri dengan bentuk steris atau bulat disebut dengan kokus, yang ditemukan pada genus Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, dan lain-lain. Bentuk kokus sendiri ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah bentuk monokokus, di mana bakteri berbentuk bulat yang bergandeng tunggal, misalnya Neisseria gonorrhea, yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Yang kedua itu adalah bakteri bulat Diplodocus, di mana bakteri ini
bulat dan bergandeng 2. Misalnya Diplococcus pneumonia, yaitu penyebab radang paru-paru. Yang ketiga adalah bentuk Sardina, yaitu bakteri bulat yang berkelompok 4-4 membentuk seperti kubus. Yang keempat adalah Tetracoccus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat yang bergandeng 4, menyerupai seperti persegi 4. Yang kelima adalah bakteri berbentuk Streptococcus, yaitu bakteri bulat yang bergandeng memanjang menyerupai seperti rantai. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Staphylococcus, yaitu bakteri bulat yang berbentuk tidak teratur. Ini berbentuk seperti buah anggur. Perkenalkan, saya Keisa Nunauning Tias dengan NIM K4521051. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bakteri ditinjau dari bentuknya. Yang kedua ada basil. Bakteri yang berbentuk batang atau silinder dinamakan sebagai basil. Bakteri ini dapat dijumpai pada famili Enterobacteriaceae seperti E. coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, dan famili Bacilliaceae seperti genus Clostridium, genus Bacillus. Bakteri ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada monobasil. Monobasil sendiri merupakan bakteri yang berbentuk satu batang tunggal. Misalnya itu ada E. coli dan Salmonella typhi. Yang kedua ada diplobasil. Diplobasil merupakan bakteri yang berbentuk batang yang bergandengan 2-2. Lalu yang ketiga ada streptobasil. Streptobasil ini merupakan bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan memanjang membentuk rantai, misalnya itu seperti Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Yang ketiga ada spiral. Spiral di sini dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah spiral. Spiral merupakan golongan bakteri yang berbentuk spiral, misalnya adalah Spirilium. Umumnya memiliki sel tubuh yang kaku. Lalu yang kedua ada Vibrio, merupakan bakteri yang berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Contohnya adalah Vibrio cholerae. Lalu yang kedua ada Spirochaeta. Spirochaeta merupakan bakteri spiral yang lentur dan tubuhnya dapat memanjang serta mengerut saat bergerak. Bentuk tubuh atau morfologi bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, medium, serta usianya. Bakteri yang usianya lebih muda umumnya ukurannya relatif lebih besar dibandingkan dengan bakteri yang umurnya lebih tua. Perkenalkan, nama saya Adia Ramaningsih dengan NIM K4521001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik bakteri, yaitu jumlah dan letak flagela. Flagela adalah tonjolan protein yang memanjang berasal dari membran sitoplasmik. Fungsi flagela yaitu sebagai alat gerak berbentuk cambuk pada bakteri. Yang pertama ada amfitrik. Terdapat satu flagela di setiap sisi. Yang kedua ada peritrik. Terdapat flagela di seluruh bagiannya. Yang ketiga ada atrik. Tidak memiliki flagela di kedua sisinya. Yang keempat ada monotrik. Terdapat satu flagela di salah satu sisinya. Dan yang terakhir ada lofotrik. Terdapat beberapa flagela di salah satu sisi. Lalu ada kebutuhan oksigen. Yang pertama bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk mendapat energi. Oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri aerob didapatkan dari udara. Bakteri aerob hidup berkoloni membentuk flok berenang-renang bersama dalam perairan maupun kolam limbah. Yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Energi diperoleh dari perombakan senyawa organik tanpa oksigen yang disebut fermentasi. Bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen. Karena oksigen bersifat sangat reaktif, bakteri anaerob tidak memiliki enzim pemecah radikal bebas oksigen, sehingga bakteri anaerob tidak dapat hidup dengan oksigen. Saya Zulfia Khairunisa dengan NIM K4521092 akan menjelaskan mengenai dinding sel bakteri. Cara pengelompokan bakteri berdasarkan klasifikasi
dinding selnya diperkenalkan oleh Hans Christian Gram melalui pewarnaan gramnya. Berikut pengelompokannya, yaitu yang pertama ada bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki dinding peptidoglikan yang tipis dan juga dinding selnya mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, dan juga Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada bakteri gram positif. Bakteri ini memiliki lapisan dinding yang tebal dan juga dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya ada bakteri ungu, Enterobacteria, dan juga Vibrio. Kemudian yang terakhir ada bakteri tidak berdinding sel. Bakteri ini tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Khalid Zayu Prabawati, NIM K45211049. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dinding sel antara bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan juga bakteri Mycoplasma. Oke, yang pertama ada bakteri Mycoplasma. Bakteri ini tidak memiliki dinding sel. Terus yang kedua ada bakteri gram positif, di mana bakteri ini mempunyai membran sel plasma tunggal yang 90% dinding selnya terdiri dari peptidoglikan dan sisanya terdiri dari molekul lain yang bernama asam teikoat. Lalu yang selanjutnya ada bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki membran plasma ganda. Membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel dan peptidoglikannya terletak di antara kedua membran. Saya Cynthia Desi Ramawati, NIM K45211083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara bakteri mendapatkan makanan dan kesimpulan. Langsung saja, bagaimana sih cara bakteri mendapatkan makanan? Dibagi menjadi dua jenis bakteri, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Yang pertama, bakteri autotrof. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Terdapat dua jenis bakteri autotrof, yaitu ada fotoautotrof, yaitu bakteri yang membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan atau mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Kemudian ada chemoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan energi dan reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Kemudian jenis bakteri yang kedua yaitu bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Terdapat 5 jenis bakteri heterotrof. Yang pertama yaitu saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari sisa organisme mati. Yang kedua yaitu ada patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada apatogen, yaitu bakteri yang tidak menyebabkan penyakit. Yang keempat ada eubacteria, yaitu bakteri murni. Dan yang kelima yaitu ada archaebacteria atau bakteri yang hidup di tempat ekstrem. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu bakteri merupakan organisme uniseluler, prokariota, dan mikroskopik. Walaupun berukuran kecil, ternyata bakteri memiliki struktur yang cukup kompleks dan karakteristik yang membedakannya dengan organisme lain. Kesimpulan dari materi struktur dan karakteristik pada bakteri, yaitu bakteri merupakan organisme uniseluler, prokariota, dan mikroskopik. Walaupun bakteri berukuran kecil, ternyata bakteri memiliki struktur yang kompleks dan karakteristik yang membedakannya dengan organisme lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.